Oke, sesuai dengan judul thumbnail, orang gak enakan, mari kita berkumpul di sini. Ya, kali ini gue pengen ngebahas soal orang gak enakan atau bahasa kerennya biasa disebut sebagai people pleaser, teman-teman. Nah, gue kenapa pengen ngebahas soal tema ini? Karena ya gue adalah salah satu orang dengan sifat seperti itu. Dan seringkali gue ini ketika sedang dalam kondisi tersebut, sedang menjadi seorang people pleaser gitu, atau jadi orang yang mengiyakan keinginan orang-orang, gue tuh suka bertanya sama diri gue sendiri gitu, dalam benak sendiri gitu, kayak lu kenapa sih susah nolak gitu, lu kenapa sih begini terus gitu, dalam situasi tertentu tentunya. Nah, karena gue selalu bertanya seperti itu sama diri sendiri, gue yakin bahwa sebetulnya nggak cuman gue doang yang ngerasa seperti itu. Gue yakin lo juga yang nonton konten ini pun merasakan hal yang sama. Dan pasti lo juga pernah melakukan pertanyaan atau menanyakan hal yang sama ke dalam diri kalian sendiri gitu. Karena orang seperti kita ini ya seringkali memendam perasaan gitu. Jadi kita nggak bisa ngungkapin ke orang-orang kenapa kita ini punya sifat seperti ini gitu. Makanya bakalan bertanya hal tersebut di kepala kalian sendiri. Nah, menariknya beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, gue ketemu sama konten yaitu Mas Arda Hasna. Beliau itu mantan vokalisnya Naf, suaminya Tantri Kotak. Dia bikin single dengan judul Orang Tak Enakan. Ya, by the way, gue langsung ya begitu Mas Arda ngepromoin lagu tersebut gitu melalui konten, gue cek tuh lagunya kayak gimana. Enak lagunya, teman-teman, dengerin deh. Judulnya Orang Tak Enakan. Isinya curhat gimana dia itu tumbuh sebagai orang yang gak enakan gitu. Gimana dia dibesarkan di lingkungan yang menuntut dia menjadi orang yang manut, nurut terus gitu, jadi akhirnya begitu dia besar dia nggak bisa, susah untuk menolak gitu. Benar-benar pure curhatan, tapi gue sadar bahwa akhirnya kenapa dia berani membuat lagu itu selain curhat, gue yakin dia juga tahu bahwa hal ini tuh bakalan relate sama banyak orang, termasuk gue, pasarnya kena. Dan didengerin sekitar berapa puluh ribu orang, berarti kan orang-orang tersebut juga pasti ada di dalamnya itu yang punya sifat yang sama seperti ini gitu. Jadi gue seneng banget orang-orang gak enakan sekarang sudah mulai speak up, thanks to salah satunya Mas Arda udah bikin lagu tersebut yang sangat enak didengarkan gitu. Dan ya ini hal yang sangat tidak tabu untuk diobrolkan gitu, karena bagaimanapun juga ini juga jadi terkait mental health issue bagaimanapun juga ya. Kalau misalnya kita gak bisa mengelola sifat ini dengan baik gitu. Gue pernah ada di situasi-situasi seperti itu gitu. Ya sempat ngedrop karena gue istilahnya kayak semacam kabur dari lingkungan karena gue gak enak sama orang lain gitu. Sempet gue. Oke, kita mulai ya pembahasannya. Nah, ini perlu di disclaimer dulu, teman-teman. Orang gak enakan itu ya harus dibedain antara kalau misalnya lo sekarang skopnya adalah orang yang punya tanggung jawab nih, entah itu lo sekolah, kuliah, atau kerja. Kalau misalnya lo di pekerjaan punya job desk tertentu, punya SOP tertentu, dan lo dimintain sama bos untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan pekerjaan lo, yaitu lo bukan sebagai seorang people pleaser, memang yaitu job desk lo ngerjain pekerjaan tersebut gitu. Tapi kalau misalnya di konteksnya di pekerjaan lagi nih, misalnya setelah beres kerja, bos kalian tuh minta ditemenin belanja misalnya, karena ya dia butuh temen aja supaya ada temen ngobrol kah, atau ada orang yang bisa disuruh bawain tentengannya misalnya gitu. Tapi sebetulnya lu punya prioritas lain, lu harus buru-buru pulang karena misalnya anak lu di rumah gak ada yang ngejagain, karena istri lu harus kerja ambil shift malam dan lain-lain. Dan lo gak bisa nolak bos lu itu. Akhirnya lo jalan sama bos lu dan ya pulang ke rumah ribut segala macam. Nah ini nih salah satu dampak buruk dari menjadi seorang people pleaser. Nah itu baru people pleaser tuh. Ketika udah nggak di jam kerja, lalu diminta tolong, lalu lo nggak bisa nolak gitu, seperti itu.
disclaimer ya, jadi bedakan antara mana tanggung jawab, mana sebagai seorang people pleaser gitu. Dan gue punya pengalaman pribadi yang buat gue sih cukup menarik dan gue coba ceritakan di sini. Jadi ceritanya dulu pas awal-awal kuliah, kan kita masuk di masa-masa di masa-masa ospek. Kita kan baru ketemu sama teman-teman baru tuh, teman-teman seangkatan gitu kan. Kita tuh ospek harus ke daerah hutan yang merupakan bumi perkemahan, lalu kita di sana nanti bakalan melakukan kegiatan kaderisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi satu hari sebelum keberangkatan, kita masih sibuk untuk mempersiapkan diri lah, ngelengkapin peralatan-peralatan yang harus dibawa ke ospek tersebut gitu kan. Nah, gue waktu itu sudah ngekos. Gue kan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung, jadi gue ngekos di dekat tempat gue kuliah gitu. Nah, gue ingat waktu itu udah masuk sore hari. Gue keluar dari kosan, mungkin waktu itu gue sedang mencari perlengkapan untuk ospek gitu, atau mungkin sekedar cari makan ke warteg dan lain sebagainya. Nah, gue ketemu salah satu teman baru gue di angkatan. Gue ketemu sama orang ini kayak yang lagi rada-rada bingung gitu, agak-agak bingung dia. Akhirnya ngobrol kan, gue ajak ngobrol, bla 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 gitu. Akhirnya kejawab lah kenapa dia ada di situ. Harusnya waktu itu dia tuh ketemu sama temen gue yang lain juga yang sama seangkatan, dan dia tuh harus tadinya mau ikut nginep di rumah temen gue yang itu gitu, karena kalau nggak salah dia rumahnya tuh cukup jauh, dan kalau misalnya dia berangkat besok harinya untuk ke lokasi ospek itu bisa jadi nggak keburu, makanya dia harus ikut nginep di salah satu teman yang rumahnya dekat lah gitu. Tapi si teman ini kalau nggak salah belum bisa dihubungi lah. Nah, akhirnya gue lupa ya detailnya, apakah dia yang minta tolong atau gue yang menawarkan. Akhirnya dia nginep lah di kosan gue waktu itu. Oke. Dan kami ya ngobrol-ngobrol lah, saling mendekatkan diri gitu kan, karena kan baru kenal gitu, baru beberapa hari sekampus gitu. Nah, masuk jam malam teman-teman, dia tuh kayaknya ngerasa gak enak badan, masuk angin. Terus minta tolong gue untuk dikerokin. Ya bener. Gue waktu itu kepikiran kayak, ini anak gue baru kenal aja baru gitu ya. Terus gue kasih tempat buat nginep waktu itu. Minta dikerokin pula gitu. Dan plot twistnya, gue kerokin waktu itu. Ya gue kerokin dia. Gue sambil mikir gitu ya, maksudnya kayak, lu kenapa sih ya Allah, mau-mau aja gitu ini ngerokin anak orang yang ada di kosan lu, segala macem lah kayak gitu-gitu ya mikir. Dan ya gue gak bisa nolak waktu itu. Gue gak bisa kayak konfront dia, lu enak banget sih udah mau gue kasih tempat tinggal, ya kerokin lah diri lu sendiri misalnya kayak gitu. Gak bisa gitu. Gue waktu itu ngerasanya kayak apa ya, ya kalau gue gak melakukan itu maka pertemanan kita tuh gak akan works gitu, yang ada di pikiran gue gitu. Dan gue adalah orang yang apa ya istilahnya, gue tidak berfungsi secara pertemanan gitu kalau misalnya gue nggak melakukan itu gitu. Padahal udah dipikir-pikir lagi udah enak banget ya, udah mah dikasih tempat tidur sama kita gitu kan, tidur bareng, besoknya nggak akan telat. Gue nggak tahu juga sih ada hal apa lagi gitu, karena mostly udah gue lupakan. Tapi sih minta dikerokin ini sungguh nggak bisa gue lupain sih. Nah itu tuh awal-awal kuliah waktu itu. Nah akhirnya ya, entah mungkin ada beberapa kesempatan yang gue tuh seperti itu tuh, yang gue nggak enak sama teman sendiri gitu, karena di pikiran gue harusnya gue bisa melakukan ini untuk teman gue, tapi karena guanya misalnya lagi moodnya nggak baik, lagi nggak bisa berfungsi sebagai yang optimal waktu itu, akhirnya gue kayak mengiyahkan, tapi ya yang gue ceritain di awal, gue malah akhirnya kabur dari pertemanan gitu. Ada sempat kejadian kayak gitu. Pokoknya malu juga lah kalau misalnya dibuka semua mah. Intinya gue adalah seorang yang gak enakan ya teman-teman. Gue seorang people pleaser waktu itu. Dan sekarang gue akhirnya berani ngomong hal ini di depan kalian gitu, karena gue memang sebetulnya sudah punya beberapa tanggung jawab yang nempel ke diri gue gitu kan. Gue sudah bekerja, gue sudah menikah, sudah punya anak, dan ada orang tua yang semakin menua, yang butuh perhatian lebih gitu. Akhirnya mau gak mau mungkin membentuk diri gue untuk bisa lebih dewasa dan
bisa membatasi permintaan-permintaan yang berlebihan gitu, yang sebetulnya ya bisa lu tolak gitu. Tapi gue yakin di luaran sana banyak ardi-ardi lainnya yang kayak tadi tiba-tiba dimintain ngerok, lu kerokin gitu kan. Atau apalah mungkin kasusnya. Nanti lu tulisin di kolom komentar pengalaman gak enakan lu sama orang lain. Kayaknya bakalan seru. Nah, untuk memperkaya konten ini teman-teman, gue akan coba memberikan beberapa kutipan yang gue temukan di internet sana terkait sama orang gak enakan ini. Ada yang gue temukan bertahun-tahun yang lalu, tapi saking menariknya, gue masih ingat banget line-nya gitu ya, kutipan ini gitu. Karena si kutipan yang pertama ini lumayan menjadi apa ya, istilahnya kayak bahaya lah ketika gue merasa gue gak enakan sama orang gitu. Dan ada juga yang gue temukan baru-baru ini dari Instagram. Gak tahu kenapa ya, ketika gue berniat untuk bikin tema orang gak enakan di YouTube, algoritma mempertemukan gue dengan konten-konten yang membahas hal serupa gitu. Nah, yang pertama adalah kutipan yang pernah disampaikan sama Keanu Reeves. Kalau nggak salah sih, gue ngelihat ini di 9gag dulu ya. Dan itu berupa gambar yang dipotong-potong kayak apa dari scene di mana dia diwawancara di salah satu talk show. Kalau ngelihat dari backgroundnya sih ini di The Graham Norton Show. Nah, dia bilang kayak gini teman-teman. I don't wanna be part of the world where being kind is a weakness. Dia bilang. Seorang Keanu Reeves, seorang rockstar, seorang Hollywood star, pemeran John Wick, pemeran Neo di The Matrix, dia bilang hal seperti ini teman-teman. Gue yakin beberapa dari lu juga udah tahu, udah pernah denger lah cerita soal Keanu Reeves ini di luar sana. Jadi banyak diceritakan kalau Keanu ini dia itu banyak ditinggalkan orang-orang terdekatnya teman-teman. Gue pernah baca dia ditinggalkan sama hatinya, dia ditinggalkan sama pasangannya, ditinggal meninggal ya teman-teman. Dan dia ditinggalkan oleh keluarganya, kalau nggak salah adiknya atau kakaknya gitu karena penyakit berat. Jadi dia ini banyak ditinggalkan sama orang-orang terdekatnya. Dan gue pikir gimana caranya dia coping dengan situasi itu adalah dengan cara menjadi orang yang baik, menjadi orang yang selfless, jadi orang yang humble gitu. Gue kurang tahu sih kalau soal selfless ya. Ya jadi orang yang humble lah dan baik. Karena lo bakalan cobalah lo cari di internet sana. Cari aja Keanu Reeves being kind misalnya gitu ya. Atau kebaikan Keanu Reeves, coba lo lihat di sana. Kalau lo lihat di sana, lo bakalan ketemu sama konten ada paparazzi yang motret di Keanu Reeves kasih makan sama minum seorang homeless atau gelandangan. Dan dia nggak sekedar ngasih makanan sama minuman doang, tapi dia duduk bareng dan istilahnya ngopi bareng gitu ya, sambil diajak ngobrol gitu si homelessnya gitu. Dan dia juga sempat ketemu sama fans anak kecil, di-treat dengan sangat baik dan lain sebagainya lah, kalau disebutin mungkin banyak. Nah dia yang gue yakin lah dia tajir banget di Hollywood dengan filmnya yang begitu laku keras di pasaran, bisa masih melakukan hal tersebut gitu. Nggak tahu, mungkin ya karena itu tadi, karena dia sudah banyak kehilangan, akhirnya he has nothing to lose gitu. Ya gue mau jadi orang baik aja deh gitu. Kesannya tuh seperti itu. Makanya dia menyampaikan hal tadi gitu. Gue gak mau jadi bagian dari dunia dimana kalau lo jadi orang baik itu dianggap lemah, dia bilang. Ya ini sungguh sangat memantik kewarasan gue gitu ketika gue ngerasa menjadi seorang people pleaser tadi gitu. Mungkin agak kontradiktif gitu ya. Tapi maksudnya jadi baik itu jangan dipandang lemah. Nah ini kenapa lemah? Karena kan tadi ketika kita seperti tidak berdaya gitu ya, atas kita tidak punya kuasa atas diri kita sendiri, atas prinsip kita sendiri ya, mungkin kita jadi seperti tidak punya prinsip gitu, diminta ya tolong sama orang, oke, siap gitu, saya laksanakan, siap bos, siap, oke, kita laksanakan gitu. Itu kan kesannya kita jadi orang yang lemah gitu. Nah Keanu Reeves bilang, gue gak mau jadi bagian di dunia dimana jadi orang baik itu dianggap lemah gitu. Gitu. Nah, tapi gue penasaran kenapa dia pakai kata orang baik gitu ya. Terus coba kita cari deh definisi orang baik. Karena gue juga nggak tahu ya definisi orang baik itu apa ya. Oke, orang baik, definisi baik dulu deh. Nah, KBBI, arti kata baik: elok, patut, teratur,
tidak bermusuhan atau tidak bertengkar. Menarik nih soal tidak bertengkar ini. Oh, gue tahu deh. Ya kalau misalnya kita balik ya ke cerita gue yang pengalaman pribadi gue tadi, kayaknya kenapa gue nggak bisa nolak permintaan orang? Kayaknya itu gue meminimalisir permusuhan atau gue nggak mau menciptakan konflik gitu sama orang-orang gitu. Bener banget ini, bener banget. Ya memang gue selama hidup sih kayaknya jarang banget ya konfront sama orang gitu. Bahkan konfront soal ide gitu. Karena gitu, gue mungkin cenderung menghindar dari obrolan-obrolan yang berat, dari argumen-argumen yang gue anggap mungkin bakalan menyudutkan gue gitu. Dan gue tidak berusaha, gue berusaha untuk yaitu tadi tidak bermusuhan dan cenderung damai, mencari kedamaian gitu. Dan pada akhirnya ya gue menjadi orang yang tidak berdaya malah ya. Itu mungkin itulah yang dibilang sama Keanu Reeves tadi soalnya. Kenapa dia bilang being kind, where being kind is weakness, dia bilang gitu. Karena memang aneh juga ya. Baik itu kan sebuah hal yang bagus gitu ya. Kebaikan itu sebuah hal yang bagus. Tapi kenapa bersinggungan sama lemah gitu ya. Sama kata lemah gitu. Karena tadi sih gue pikir jadi ini tuh berdekatan dengan dimana kita ketika jadi orang baik itu bisa jadi kehilangan diri kita sendiri gitu. Kalau gak dikontrol dengan benar, mungkin seperti itu ya. Terus gue akhirnya penasaran, apakah rasa gak enakan ini hanya dimiliki oleh orang-orang baik gitu? Karena sejujurnya di sini gue gak merasa diri gue itu sebagai orang yang baik juga gitu. Kadang gue jadi orang yang gue sempat lah kabur dari tanggung jawab. Dan gue gak ngerasa sebagai orang baik lah intinya gitu. Terus gue penasaran, emang people pleaser itu adalah orang-orang yang baik aja kah gitu. Terus gue ketemu sama sebuah artikel yang gue sebetulnya kurang tahu sih ini legit atau enggaknya gitu ya. Tapi kalau secara nalar, secara logika sih ini masuk banget. Jadi ada seorang bernama Amy Morin, yaitu seorang psikoterapis, dia bilang keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain berasal dari masalah harga diri, dia bilang. Mereka berharap dengan mengatakan iya untuk semua yang diminta dari mereka, hal itu akan membantu mereka merasa diterima dan disukai. Oke, nah selain itu seorang yang memiliki trauma pada masa lalu dan perasaan insecure yang lebih besar, perasaan insecure lebih besar kemungkinan menjadi people pleaser, dia bilang. Oke. Jadi gak melulu orang yang punya sifat baik atau ya orang baik itu menjadi seorang people pleaser, teman-teman. Kalau misalnya dari definisi yang pertama, kita bisa tarik kesimpulan keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain berasal dari masalah harga diri. Berarti kan ini tentang ego, teman-teman. Ketika mungkin ya bisa kita bilang orang-orang yang membutuhkan status sosial tertentu, jadi dengan cara dia mengiyahkan keinginan orang-orang supaya dia meraih status sosial tertentu gitu ya, bisa jadi kan seperti itu. Nah, tapi gue nggak relate sama itu, mungkin gue lebih relate sama yang perasaan insecure ini nih, yang bikin gue jadi orang yang people pleaser, teman-teman. Ya karena memang begitu, gue bilang tadi, gue menghindari pertikaian. Gue mungkin cenderung kayak gak bisa defense diri gue sendiri, akhirnya insecure gitu. Dan akhirnya gue lebih baik ya udahlah diain aja lah gitu, supaya beres dan supaya kita ya berguna gitu. Nah selanjutnya gue juga ingin berbagi kutipan yang gue temukan beberapa hari yang lalu. Ini cukup menarik. Jadi ada sebuah akun yang membahas soal potongan adegan di sebuah film. Dia gak tulisin sih filmnya apa, tapi akhirnya gue coba riset sedikit. Judul filmnya itu Atabai, yang diproduksi dari negara Iran gitu. Nah gue akan ceritakan sedikit scene yang mereka bedah ini gitu. Jadi scene-nya itu teman-teman, ada POV-nya itu kita lagi di dalam mobil. Ada anak muda dan ada orang tua. Nah yang pegang kemudi itu si bapak-bapak yang orang tua ini. Dua-duanya cowok ya. Nah jadi mereka itu kayaknya sedang dalam perjalanan menuju tempat tertentu. Gue nggak tahu karena gue belum menonton filmnya gitu, gue juga cuma lihat potongannya doang. Nah di situ si anak mudanya ini lagi pakai kacamata hitam tapi masih ada tag harganya di pinggirnya. Terus dia ngelihat si bapak ini sambil senyum-senyum, mungkin ya being silly aja, dia pakai kacamata yang masih ada tagnya gitu. Nah nggak jauh dari situ ada dua orang di pinggir jalan yang ingin minta tumpangan sama mereka. Ya gue asumsikan penumpang di mobil ini cuma mereka berdua gitu, karena
dilihat di situ si anaknya tuh kayak si anak muda ini kayak kebingungan karena si bapak ini nggak ngerem, nggak ngasih tumpangan sama orang yang minta tumpangan tadi. Dia nggak nanya nggak apa gitu sama si bapak ini. Mungkin kagok, mungkin gimana gitu, nggak tahu juga. Nah tapi beberapa puluh meter setelah itu si bapak ini baru tuh ngerem sambil dia ngelihat ke si anak tersebut. Filmnya pakai bahasa Iran kayaknya atau pakai ya gue nggak tahu bunyi-bunyinya sih kayak kedengarannya kayak bahasa Timur Tengah lah gitu. Di situ ada subtitlenya pakai bahasa Inggris dan gue akan menyampaikan ini langsung dengan bahasa Indonesia. Dia bilang kayak gini, kalau kamu mau ngasih kebaikan sama orang lain, pastiin orang yang nerima kebaikan itu nggak menyalahartikan kebaikan sebagai kewajiban, dia bilang. Hei, menarik banget kan? Kenapa kebaikan itu jangan disalahartikan sebagai kewajiban? Nah, akhirnya gue baca-baca gitu kan. Kadang-kadang di dalam hidup itu ada orang yang minta tolong sama kita gitu. Dan kita memberikan pertolongan itu kepada mereka gitu. Dan mereka tapi menganggapnya itu sebuah barang jadi. Atau bisa dibilang kayak kalau kita minta tolong sama orang ini pasti bakalan dikabul permintaan kita gitu. Nah, seringkali kebaikan kita itu jadi kehilangan value-nya teman-teman. Dia beralih menjadi kewajiban di mana ketika ada orang yang minta, orang ini yakin bahwa dia pasti dapat apa yang dia minta gitu. Dan kita sebagai objek yang dimintain tolong, itu nilai kebaikan yang kita kasih sama orang tersebut itu jadi hilang gitu. Karena mereka juga tidak menganggap itu sebagai kebaikan dari kita, tapi sebagai kewajiban tadi itu gitu. Padahal kebaikan itu dibilang ya, itu adalah sebuah hal yang sifatnya itu kayak sukarela teman-teman. Bukan sebagai kewajiban katanya. Nah bahayanya teman-teman kalau misalnya kebaikan yang kita kasih sama orang tersebut udah beralih fungsi jadi kewajiban, itu nanti bisa mengakibatkan ekspektasi berlebih. Jadi kalau misalnya kita akhirnya nolak lah katakan gitu ya, itu si orang yang minta tolong itu bisa malah jadi marah, jadi kecewa sama kita. Padahal itu kan bukan kewajiban kita gitu. Itu kan ya kita menawarkan kebaikan kita sama orang tersebut ketika kita nolong dia gitu. Nah masalahnya ketika sudah beralih fungsi, ketika si ini udah menganggap gue bakalan dapat apapun yang gue minta dari lo gitu katakanlah. Dan ketika kita menolak, orang ini bakalan kecewa gitu. Padahal salah artinya. Oke, yang terakhir, beberapa hari yang lalu juga gue menemukan sebuah konten Reels di Instagram. Kalau gue lihat sih, orang yang ada dalam konten tersebut itu sebagai seorang pendakwah kayaknya. Tapi gue gak digging lebih dalam karena gue begitu takjub dengan apa yang dia sampaikan. Dan ini sangat terkait juga sama persoalan people pleaser ini juga teman-teman. Beliau bilang seperti ini, don't be nice, be kind, dia bilang. Dari situ aja gue langsung pause kontennya gitu kan. Karena apa bedanya ya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia nice and kind itu kan sama-sama artinya baik gitu kan. Nah terus akhirnya gue dengerin lebih lanjut gitu, apa bedanya gitu. Jadi dia bilang nice itu adalah pleasing people atau ya itu tend to be a people pleaser. Nice itu ada di ranah norma kesopanan dia bilang gitu. Dimana kalau misalnya kalian menjadi nice itu adalah memberikan seseorang apa yang dia butuhkan dia bilang. Dan expect to be hurt dia bilang gitu. Ketika kalian menjadi orang yang nice gitu, kalian itu udah bakalan banyak mengalami sakit hati, bakalan banyak mengalami nggak enakan dalam hidup gitu. Karena ya kalian memberikan orang tersebut apa yang dia butuhkan dia gitu. Berbedaannya dengan kind katanya. Kind itu adalah performing atau gue nggak tahu ya bahasa Indonesianya, performing goodness to the people dia bilang, whether it's good for them or not dia bilang. Jadi being kind itu menjadi orang yang baik. Nah ini baiknya apa mungkin ya, kind itu mungkin lebih ke baik hati gitu ya. Itu adalah memberikan kebaikan kepada orang meskipun kebaikan itu buat si orang tersebut bisa jadi dia ngerasa gue gak butuh ini gitu. Tapi yang kita sampaikan kebaikan ini kepada orang tersebut gitu. Dan kita tahu bahwa itu ada sebuah kebaikan dan kita gak kagok menyampaikannya gitu. Nantinya juga orang ini bakalan sadar gitu kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu memang benar gitu kan, substansinya gitu. Ini yang terakhir yang paling nohok sih buat gue gitu. Ternyata nice and kind itu sangat berbeda. Bukan sinonim
tapi mereka berbeda banget gitu sifatnya. Nice itu dekat dengan norma kesopanan, dan kind itu adalah baik hati atau kita itu ya teguh pendirian untuk menyampaikan kebaikan gitu. Seperti itu kira-kira. Ya paling itu aja yang gue bisa sampein di konten kali ini. Gue cuman bercerita aja, gue gak punya solusi atas fenomena ini karena gue juga dalam kehidupan sehari-hari masih belum bisa sepenuhnya berpegang terhadap prinsip. Gue belum sekuat itu, dan apa yang gue lakukan di sini adalah yaitu ngajak ngumpul kalian, orang-orang yang punya perasaan yang sama juga, seorang people pleaser gitu. Dan ayolah kita ngumpul di sini, kita coba renungkan bareng-bareng bahwa kalau misalnya kita terus-terusan jadi seorang people pleaser, itu dampaknya nggak baik. Mau buat diri kita sendiri, mau buat orang lain yang biasa minta tolong sama kita, tapi dia juga nggak tahu batasan sampai mana permintaan tolong itu gitu. Kalian bisa jadi lepas kontrol atas diri kalian sendiri dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau misalnya kalian ada pengalaman yang seperti kayak gue tadi, coba ceritain. Kita coba romantisasi bareng pengalaman kalian, kita ketawain bareng gitu. Betapa bodohnya diri kita ketika kita lepas kontrol atas diri kita. Oke, paling gitu aja konten kali ini. Sekali lagi kalau misalnya vibes dari channel ini cocok buat lo, consider di subscribe teman-teman supaya gue bisa lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan kalau kalian ingin membahas atau yang ingin bercerita, datengin aja kolom komentar lo, ceritain pengalaman gak enakan kalian seperti apa. Bebas kita ngobrol di sini. Dan kalau misalnya kalian gak setuju dengan apa yang gue ungkapkan, sama lo juga ceritain aja di situ. Lo bisa bashing gue semau-maunya, bebas. Dan kalau kalian gak suka sama video ini, klik tombol jempol atas. Dan kalau kalian suka, dan kalau kalian gak suka, ya klik aja jempol bawah. Itu aja, sampai ketemu di konten selanjutnya.